Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau Maha Agung dan Maha Kudus. Namun Engkau menghendaki pengakuan dan cinta kasih dari pihak manusia yang memerlukan pertolongan. Kami mohon, semoga penghormatan kami kepadamu dapat kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Demi Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami lihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami lihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyalah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami lihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan tentang akhir zaman yang diceritakan Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, hendak mengajak para murid untuk waspada agar mereka tidak terjebak pada agama identitas yang marak terjadi pada zaman Yesus. Orang hanya beragama tapi tidak menghidupi nilai-nilai mendasar dalam agama itu. Atau dengan kata lain, saya mengatakan bahwa hanya pada zaman itu memang mereka beragama tetapi tidak beriman. Karena orang beragama belum tentu beriman, tetapi orang beriman sudah pasti orang yang beragama. Agama adalah kulit daripada iman itu, sementara iman adalah isi daripada iman itu. Maka beragama dan mengimani lalu melaksanakan apa yang kita imani itu dalam kehidupan yang konkret, itulah yang disebut sebagai orang beriman yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa keselamatan tidak dicapai hanya dengan menjadi anggota dalam kelompok agama tertentu, tetapi lebih dinilai berdasarkan pada bagaimana seseorang berlaku dalam menjalankan keagamaannya itu. Jadi di sini tampak yang lebih penting adalah tindakan, bukannya identitas yang dimiliki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi seorang Katolik misalnya tidak serta-merta membawa keselamatan dalam hidup seseorang jika ia tidak mengusahakan dan menghidupi nilai-nilai kekatolikan dalam hidup sehari-hari. Maka beriman tidak cukup, tapi iman harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Yesus menegaskan pentingnya iman dan sekaligus perbuatan dalam hidup seorang murid. Iman pada Tuhan Yesus harus tampak dalam perbuatan dan laku hidup sehari-hari. Menghayati hidup seorang murid berarti
menghayati hidup Yesus dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak bertanya mengenai identitas seseorang dalam perumpamaan di atas. Hal yang ditanyakan justru keberpihakan dan perhatian pada sama, khususnya mereka yang menderita. Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita telah dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya melalui sakramen permandian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah mewujud nyatakan iman kita yang mendalam sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang? Ataukah iman kita itu masih pada tataran, pada kata-kata, tapi belum menjadi nyata dalam kehidupan yang konkret? Maka kalau saat ini kita berada dalam masa prapaskah, masa yang disediakan oleh gereja untuk kita untuk kembali merenungkan perjalanan hidup sebagai seorang Katolik, maka masa prapaskah ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita memeriksa hidup kita masing-masing. Pribadi per pribadi, sebagai bapak keluarga, ibu keluarga, sebagai warga Kombas, paroki, dan siapapun kita, termasuk saya sebagai seorang gembala. Kita dituntut untuk masuk ke dalam relung hati kita yang paling terdalam dan memeriksa diri kita masing-masing, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh beriman dan melaksanakan iman kita itu dalam kehidupan yang konkret. Selama masa prapaskah ini, kita diajak untuk melakukan 3 hal utama, yaitu amal kasih, doa, dan puasa. Maka mari kita mengisi masa prapaskah ini dengan amal kasih, doa, dan puasa. Mudah-mudahan pertobatan kita sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita akan disebut sebagai hamba yang berbahagia. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang beriman Katolik yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.